Kalau sudah jadi fase bunga, ini hal yang paling penting teman-teman harus tahu. Kalau buah mulus ini kan grade supermarket itu jadi enak om. Buahnya itu bisa kita pastikan sampai ke tangan konsumen itu dengan hasil yang maksimal. Nah, gimana teman-teman biar berinya itu mulus? Nah, kalau teman-teman skala perkebunan atau skalanya itu lebih mencakup lebih banyak lagi, pohonnya, buahnya lebih banyak, saran dari saya, teman-teman jangan salah persepsi lagi. Jadi teman-teman ada yang bilang nih GA3 itu untuk membesarkan beri, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Arga, kita sudah konten tadi tentang perawatan pohon untuk bisa berbuah di pembuahan berikutnya lagi. Ya, betul. Nah, sekarang di konten selanjutnya nih Om Arga, tentang perawatan berry set nih Om Arga. Perawatan berry set. Ya. Nah, kalau untuk perawatan berry set, pastikan kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan om, pencegahan anti hama nih om. Pencegahan anti hama mulai dari apa? Dari penyemprotan. Penyemprotan apa? Penyemprotan fungisida dan insektisida, gitu. Meliputi apa aja? Kalau saya di sini pakai Amistatok om. Teman-teman bisa nih melakukan penyemprotan itu saat fase bunga. Tapi kalau saya pas setelah jadi berry. Apakah boleh om Arga saat bunga? Boleh-boleh saja dengan dosis yang sangat-sangat minim untuk pencegahan daripada yang namanya trips gitu. Tapi kalau saya kan lebih bisa memastikan bahwa masih aman, jadi saya selalu melakukan penyemprotan itu di saat fase sudah berry set kayak gitu teman-teman. Pakai dosis apa? Dosis minim aja om, dosis pencegahan, di mana Amistartopnya itu 3 tetes, di mana Agrimek itu 3 tetes per 1 liter. Nah itu benar-benar harus kita melakukan pencegahan. Kedua om, kalau sudah jadi fase bunga, ini hal yang paling penting teman-teman harus tahu, di mana kadar debit air di dalam media itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi apa? Jadi teman-teman tidak boleh sampai telat siram tuh om. Kalau telat siram saya jamin gagal polinasi atau penyerbukan tuh gagal kayak gitu. Kalau debit airnya kurang atau debit airnya berlebih juga bisa menyebabkan gagal polinasi juga. Jadi harus benar-benar pas dan cukup om, intensif om. Setiap hari itu harus disiram. Jadi nggak boleh nggak disiram. Jadi tiap hari harus disiram dengan debit air yang kira-kira cukup lah untuk tanaman itu melakukan proses polinasi kayak gitu. Nah jujur om, Papa nih sebagai pemula om, itu kadang tuh masih bingung om. Sebenarnya indikator atau fisik yang terlihat mata tuh yang cukup tuh kayak gimana sih om sebenarnya om? Yang cukup itu jadi gini om, itu jam terbang kita ya om. Feel itu untuk mengindikasi dari medianya aja om. Oh tetap harus dipegang gitu om ya? Iya, tetap dari medianya. Misalnya kalau kira-kira dia sudah kering, harus dilakukan penyiraman. Nah kembali lagi ke tekstur daripada media tanam teman-teman. Teman-teman yang tahu kondisinya kayak gitu. Om Arga boleh nggak sih saya ini nyiram 2 hari sekali? Boleh-boleh saja dengan catatan media tanamnya teman-teman yang tahu kayak gimana. Apakah dia banyak tanah? Nah kalau banyak tanah itu kan otomatis daripada media itu lebih lama menyimpan kadar air, karena sifat tanah itu sebagai mengikat kadar air om, lebih lama. Tapi kalau kan saya ini kan lebih poros nih om, poros banget, bahkan hampir 80% adalah sekam bakar kayak gitu. 10% dan 10%-nya adalah tanah dan pupuk kandang itu sangat-sangat sedikit. Jadi di sini benar-benar hampir semuanya pupuk sekam bakar, tanah dan pupuk kandangnya itu benar-benar sedikit. Nah makanya saya melakukan penyiraman itu setiap hari di saat fase bunga kayak gitu. Tapi kalau kan teman-temannya itu 50-50, misalnya 50%-nya sekam bakar, 50%-nya itu tanah atau pupuk kandang, itu bisa dilakukan ya 2 hari sekali. Jadi kondisional aja om. Teman-teman yang lebih mengerti tentang tanaman teman-teman sendiri kayak gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum menggunakan atap UV ya om ya, musim hujan ya. Nah itu dia teman-teman harus diperhatikan juga jadi tuh. kondisional aja nih om. Terus kita harus pencegahan nih om, tuh kayak begini kan beri-beri ini kan kita pastikan mulus ya om. Kan kalau buah mulus ini kan grade supermarket itu jadi enak om. Buahnya itu bisa kita pastikan sampai ke tangan konsumen itu dengan hasil yang maksimal. Nah gimana teman-teman biar berinya itu mulus? Pastikan kondisi tanam kita sirkulasinya harus baik om, dinamis om. Nah tuh kan Om Arga, Om Rama berasakan adem kan di sini, angin masuk tuh, bisa dilihat nih goyang-goyang daun. Goyang semuanya. Tuh daun ini goyang-goyang. Artinya apa? Goyang-goyang nih om. Goyang-goyang. Om Rama ya goyang-goyang. Artinya apa? Artinya angin ini masuk secara dinamis gitu, menciptakan suhu yang ideal di dalam greenhouse ini. Tuh, indikator apa ya kalau daun udah goyang-goyang? Itu saya pastikan buah itu lebih gampang untuk mulus, tidak burik. Kayak gitu. Tapi kalau kan di dalam lokasi tanamnya itu atau di greenhouse itu
kondisi udara masuk tidak dinamis atau dia ngap gitu Om, sirkulasi udaranya kurang, saya pastikan tuh burik kayak gitu. Jadi yang menciptakan burik itu adalah paling banyak faktornya adalah sirkulasi udara Om, kayak gitu. Ya. Om Arga, saya sudah rutin banget nih nyemprot ini Om Arga nih, saya sudah bener banget nyemprot ini, tapi kok masih burik. Itu bisa jadi karena faktor paling krusialnya adalah udara yang kurang dinamis berputarnya, kayak gitu Om, sirkulasi udaranya. Tapi kalau sirkulasi udara di sini kan tuh ada angin masuk goyang-goyang daunnya. Itu salah satu aspek yang terpenting, Aspeknya, tapi kadang maksud terlewat saya. sama pemula Om. Bener Om, itu aspek paling penting. Jadi pastikan ketika teman-teman membangun sebuah lokasi tanam anggur atau membuat greenhouse, pastikan dulu aspeknya, jangan asal buat aja, jangan asal ngebangun aja. Aspeknya meliputi apa? Pastikan lokasi tanam intensitas mataharinya oke, full sinar matahari, satu itu. Kedua, bagan atau konstruksi daripada bagan greenhouse itu pastikan Harus diperhitungkan juga gitu, Om, sirkulasi udaranya agar dinamis Om, anginnya, agar kita ngetes apa nih indikatornya. Kalau kita di dalam greenhouse ini angin masuk kita nggak gerah. Terus ada daun yang di tengah ini goyang-goyang tuh. Ya. Kayak gitu. Artinya apa? Sirkulasi udaranya dinamis. Itu menciptakan nanti ketika pohon teman-teman berbuah lebat atau berbuah, beri anggurnya nggak burik, teman-teman, kayak gitu. Oke. Tadi pakai Amis Startup Om. Ya, Terus misal top. untuk inseknya? Inseknya saya pakai Agrimix Om. Untuk inseknya pakai Agrimex. Pakai Agrimix Om. Sama berarti 3 tetes juga ya? 3 tetes per 3 Pencegahan tetes. ya? Jadi itu kita udah pencegahan aja Om tuh. Jadi kan buahnya tuh mulus-mulus Om. Jadi jangan hanya membuahkan. Kalau sekedar membuahkan tapi hasil tidak maksimal, itu sayang Om. Karena apa? Effort kita, tenaga kita, biaya kita, waktu kita yang sudah kita curahkan buat kita merawat tanaman tapi hasil tidak maksimal gitu. Karena apa? Karena banyak segala sesuatu aspeknya yang tidak kita penuhi. Nah, Pengangguran mah bebas sih, bebas aja. Tapi kalau kan hasilnya juga nggak maksimal, kan kita juga yang rugi. Jadi gimana caranya pencegahannya itu harus dengan teknik dan SOP atau berdasarkan ilmu atau pengalaman teman-teman yang sudah membuktikan gimana caranya biar anggur ini maksimal. Gitu. Jangan mentang-mentang bebas, tapi bebas seenaknya aja, nggak gitu juga. bebas tapi tetap harus ada SOP-nya gitu. Ada SOP-nya dan ada referensinya juga Om. Kalau organik Om Arga pakai nggak? Saya kalau organik itu paling pupuk kandang sebulan sekali Om. Bulan sekali ya? Pupuk kandang sebulan sekali, dan ketika si berinya ini nanti sudah usia 90 HSP atau ya sudah mau full verasin dah, sudah berubah warna semua, itu saya pupuk kandang tuh Om, dan sudah tinggalkan semua kimia. Obat semprot. Ya, jadi saya benar-benar full organik. Oke. Ketika sudah 90 HSP udah tuh pupuk kandang, asam humat, amino udah. Sampai panen. Jadi nggak ada yang namanya pupuk NPK lah, bla bla bla, udah nggak ada. Oke, berarti kita rinci dari pelan-pelan Om, dari awal Oke, tadi Om. siap. Pada saat kapan berarti Om Arga penyemprotan kimia Om? Nah, penyemprotan kimia ketika si beri itu sudah full veration. Artinya apa? Misal dari hijau ini jadi udah merah semua nih, atau sudah hitam semua. Atau sudah bisa dibilang di atas 90 HSP. Ketika sudah di 90 HSP itu kan otomatis kan sudah full veration tuh, sudah berubah warna semua, sudah mulai merata. Disitulah kita harus menyetop yang namanya segala perlakuan itu yang berbau dengan kimia. Mau itu insek funginya atau pupuk kimianya, ya pupuk nutrisinya. Di media tanam ini paling saya tebar pakai pupuk kandang Om, pupuk kandang kambing gitu misalnya, terus asam humat, asam amino sampai panen. Kayak gitu. Dan kalau buat si berinya itu kalau sudah menjelang panen itu kira-kira 2 minggu sebelum panen itu saya sudah stop Om, stop semprot. Kayak gitu. Ditutup fruit cover nggak Om? Kalau saya nggak perlu fruit cover di sini karena saya sudah full jaring di sini Om. Jadi yang namanya musang, kampret, monyet, musang, Godzilla, dinosaurus, insya Allah nggak bisa masuk Om. Jadi sudah rapat Om di sini Om. Om Arga, ini untuk Jupiter kayak padat banget ya Om buahnya Om. Ini di GA3 apa enggak buat itu Om? Saya belum sempat GA3 Om. Saya belum sempat GA3, tapi di sini kita melakukan penjarangan manual atau fruit tining. Ini tuh lihat tuh buahnya tuh. Sudah banyak yang kita lakukan fruit tining atau penjarangan. Kayak gitu, meskipun belum maksimal karena ini banyak banget buahnya, jadi capek banget Om. Idealnya tuh dari segini, katakanlah dompolan ini Om, ideal itu berapa persen Om? Kalau Jupiter, Jupiter itu dari misalnya 100%, kurangin kalau mau bagus itu 40%. Tapi kalau saya di sini cuma ngurangin 30%. Jadi memang agak lumayan rapat. Tapi kalau mau bagus itu 40%. Nah, kalau teman-teman skala perkebunan atau skalanya itu lebih mencakup lebih banyak lagi pohonnya, buahnya lebih banyak, saran dari saya untuk melakukan GA3. Jadi teman-teman nggak terlalu capek untuk melakukan fruit tanning atau penjarangan. Bisa jadi tanpa melakukan penjarangan manual pun bisa kalau pakai GA3.
Oh. Nah, kalau saya kan memang ini kan nggak pakai GA3 karena telat ya Om. Saya kan kesini ini kan jarang-jarang juga kan. Jadi telat GA3, jadi kita di sini melakukan penjarangan manual. GA3 nih buat Jupiter Om, cukup 1 tetes aja Om per 1 liter. Oke. Di saat fase parot, itu nanti dia mode tuh lumayan bagus Om. Dan itu teman-teman bisa tidak melakukan penjarangan tanpa penjarangan pun bisa. Proporsi antara berry ke berry-nya itu sudah pas Om. Kayak gitu. Nah, itu sebuah rahasia lagi tuh yang terungkap tuh. Iya. Teman-teman yang mungkin di rumahnya ada varian Jupiter, nah itu terungkap dari Om Arga tuh. Kalau untuk varian-varian yang lain Om? Varian-varian yang lain itu harus ngeraba Om. Harus ngeraba karena kadang-kadang respon itu berbeda-beda. Tergantung kondisinya pohon juga tergantung jenis pohon juga. Respon tanaman atau berry itu terhadap GA3 itu berbeda-beda. Nah, kalau kan buat Ghospi nih umumnya nih yang pengalaman saya itu dia itu 2 tetes Om per 1 liter di fase parot. Parot itu yang parot green Om, yang parot green yang benar-benar masih belum pre-bloom. Oh, yang masih ngegumpal gitu. Masih menggumpal, belum pecah jadi belum ada batangnya gitu ya. Belum kelihatan batangnya. Belum ada kelihatan sayapnya. Itu hajar aja 2 tetes per 1 liter. Langsung celup-celup. Itu nanti bagus Om proporsinya. Berapa kali Om? Kalau saya GA3 cuma sekali sih Om. Sekali doang ya? Asal biar ngejarang aja. Gitu. Nih teman-teman jangan salah persepsi lagi. Jadi teman-teman ada yang bilang nih GA3 itu untuk membesarkan berry. Salah. Tapi tidak salahnya 100%. Jadi gini, fungsi daripada GA3 itu untuk membuat proporsi antara berry ke berry itu menjadi renggang. Nah, yang menciptakan dia itu lega gitu. Jadi bisa lebih besar sendiri berry-nya. Kalau mau besar ya tetap harus dijarangin lagi. Dengan ala-ala Japanese style, India style atau Brazilian style itu ada tuh cara-caranya tuh Om. Seperti 3, 2, 15. Ada lagi 8, 2, 15 kayak gitu-gitu. Itu ada rumus-rumusnya. Kayak gitu. Tapi ya kita mah standar Japanese style lah enak. Diciptakan buntutnya di sini kayak gitu. Nanti boleh kita bahas lebih lanjut tuh masalah penjarangan itu tuh Om. Iya. Gaya-gayanya tuh. Gaya-gayaan emang. Masa gaya-gayaan hidup. Nah, Om Arga, mengenai panen nih Om Arga. Kira-kira untuk teman-teman yang mau datang ke sini gitu petik timbang layar. Nanti kita akan mengadakan open house di sini Om. Ketika nanti full matang atau sudah full variation, itu kira-kira di 90 sampai 100 HSP kita akan membuka yang namanya open house. Di dalam open house itu juga ada edukasi, free edukasi dan bisa petik timbang bayar di sini. Teman-teman bisa icipin anggur ini rasanya gimana, anggur itu rasanya gimana, anggur ini rasanya gimana. Kita juga akan menyediakan bibitnya, menyediakan pupuknya, dan kita melakukan edukasi kepada teman-teman yang baru mau mulai menanam anggur. Atau teman-teman yang memang mau memperdalam ilmu anggur bisa datang ke sini. Kita akan sharing-sharing seperti itu Om. Untuk teman-teman yang mungkin menanyakan alamat dari kebun Al Amin ini, langsung cek aja di Google ada Om ya? Ada. Di Google Map ya? Ya, namanya Pondok Al Amin, SMPIT Al Amin. Nah, itu Cilodong, Depok. Untuk teman-teman Depok dan sekitarnya, silakan aja nanti hubungin dulu nomor WhatsApp Om Arga. Om Arga, kapan nih panen? Siap aja, tanyain dulu ke Om Arga. Nanti akan kita update lagi Om ketika variation Om. Nah, terutama yang Montidor tuh Om, cakep banget tuh Montidor Om. Montidor boleh. Gokil, cakep-cakep banget tuh. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran rasanya tuh kayak gimana sih Montidor. Nah, nanti datang aja langsung ke sini. Tapi jangan lupa hubungin Om Arga dulu, tanya-tanya dulu. Oke Om Arga, untuk nge-reminder teman-teman lagi nih, untuk semua pohon di sini pakai rootstock apa Om Arga? Ini Isabella sih Om. Isabella ya? Nggak macam-macam Om. Jarak antar pohon berapa Om? 2 meter 20. 2 meter 20. Rata 2 meter 20. Oke. Untuk jarak dari sini Om, lebar bak tanamnya berapa? 1 meter. 1 meter. Untuk panjangnya Om? Ini kita lebih dari 20 ya, 20 lebihan lah. 20 sekian ya? 20 sekian. Oke. Kalau buat tingginya ini 2 hebel nih Om. Oh iya benar, tingginya ini 2 hebel ya? 2 hebel, 2 batu hebel. Kan tadi ini pembuahan ketiga Om ya? Yap. Nah setelah ini dipanen nanti bakal ada PPSP Om? Oh iya, PPSP itu penting. Perlakuan persiapan sebelum pemangkasan. Nah gimana tuh Om? Pemangkasan fondasi pruning atau pembuahan atau pembentukan percabangan dan lain-lain itu penting Om. Ya. Jadi kita PPSP ini perlakuan persiapan. Jadi sebuah penanganan nih Om. Kalau nanti sudah panen, otomatis kita kembalinya kemana? Ke akar. Gitu. Jadi kita melakukan di dangir. Dangir itu apa sih? Gemburin. Gembur ya. Digemburin, dibajak gitu, dibajak. Mengapa didangir? Kita untuk memicu pertumbuhan akar-akar baru. Kayak gitu. Jadi akar-akar lamanya ini nanti kan dia mulai agak tidak produktif. Mengapa didangir atau dibajak? Untuk memicu adanya pertumbuhan akar-akar baru yang lebih dinamis dalam penyerapan nutrisi. Memberikan kesempatan untuk sirkulasi udara di media tanam juga Om ya? Betul. Drainasenya itu tetap harus kita jaga. Butuh juga kan? Betul. Di media tanam namanya sirkulasi udara ya? Ya. Digemburin gitu teman-teman. Betul. Nah Om, kita ke Ghospi Om.
Saya pengen nanyain mengenai ini Om, perihal bagaimana cara membuat buah itu juicy, lucy, mahal ini, Adi Taher manis Om. Adi Taher manis. Jadi gini, kalau kan buah itu biar menjadi lebih enak hasil daripada rasa nih Om. Ya. Tingkat kemaksimalan hasil buah itu bukan dari berry fisik buahnya ya, tapi dari rasa. Segi rasa itu harus kita maksimalkan dengan cara apa? Dengan cara merawat daun Om. Jadi itu Om kuncinya Om. Om Arga, kok anggurnya Om Arga saya coba di sini kok enak banget rasanya. Crunchy-nya dapet, garingnya dapet, keringnya dapet, manisnya dapet, bahkan tekstur dan aromanya pun dapat. Caranya gimana? Caranya kita merawat daun Om. Daun ini harus dirawat Om. Jadi jangan sampai daun ini kosong, banyak buah tapi daunnya sedikit. Nah, daun ini kan buat pematangan nutrisi nih Om. Ya. Kayak gitu, buat pematangan nutrisi nih. Kayak ini kan saya ciptakan daun-daun banyak nih Om. Ini ada daun-daun baru nih kayak gini. Ini sengaja nih Om, saya perbanyak dulu nih Om daun-daunnya. Karena fungsi buat daun-daun ini sebagai pematang nutrisi. Gitu. Dan pastikan ketika fase pengisian berry kayak gini, kalium dan kalsium itu lebih tinggi daripada unsur lain. Bukan hanya tercukupi ya Om ya, tapi lebih tinggi ya. Betul Om. Kuncinya di daun. Kalau kita memelihara daun sampai panen, itu rasanya insya Allah saya jamin enak banget. Tapi kalau teman-teman pokoknya aja udah jamuran, daunnya sedikit, daunnya tidak terawat, panennya panen tapi rasanya kurang enak. Kalau mau rasanya itu benar-benar enak banget, khas anggur itu benar-benar keluar banget, ya udah rawat daun Om, sampai dia panen. Dengan cara apa itu tadi? Penanganan anti hamanya, OPT-nya, pencegahan anti hama itu benar-benar kita pastikan kayak gitu. Itu dia teman-teman, yang terpenting itu tadi Om Arga bilang yaitu memelihara daun. Memelihara daun buat pemasakan nutrisi. Oke, kalau gitu Om Arga, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Sudah teman-teman? Udah cukup banyak sepertinya Om Arga ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang kurang-kurang atau mau ada yang ditanyakan, langsung aja tanyakan di kolom komentar atau langsung aja menanyakan ke nomor WhatsApp Om Arga seperti biasa di layar handphone ini atau di kolom deskripsi video. Oke, kalau gitu Om Arga, Hobi Papa Official sekali lagi mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi. Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.